أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati Sahibul Hajat, Sahibul Bait, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita menyatakan rasa syukur. Rasa syukur yang tak terhingga atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang tak henti-hentinya, Tuhan yang tak bosan-bosannya memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam. Nah, dengan nikmat-nikmat tersebut sehingga kita masih dapat berkumpul kembali, masih dapat berjumpa kembali di kediaman Sahibul Hajat dalam rangka mengkhitankan anaknya, yakni Ananda Rizky Ramadhani. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang sangat-sangat mulia dan dimuliakan, yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih kurang paham tentang apa itu khitan. Bisa jadi ada sebagian di antara kita yang mengkhitankan anaknya hanya mengikuti tradisi semata. Oleh karena itu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu khitan, bagaimana hukumnya, dan apa manfaat kita melakukan khitan tersebut. Nah, dengan begitu kita betul-betul menghayati suatu amalan atau suatu ibadah yang sedang kita kerjakan. Khitan berasal dari bahasa Arab khatana, yang berarti memotong. Sedangkan menurut istilah, khitan ialah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan bersih dari najis. Pemotongan ini dimaksudkan agar ketika kita buang air kecil dapat dengan mudah dibersihkan. Karena syarat sah dalam suatu ibadah atau suatu amalan yang kita kerjakan ialah kesucian. Karena tidak sah suatu amalan yang kita lakukan tanpa kita bersuci terlebih dahulu. Selanjutnya, bagaimana dengan hukumnya? Para ulama kita sepakat bahwasanya
khitan bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Sebagaimana telah diisyaratkan dalam agama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 123. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang menanti ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk melakukan khitan. Menurut sejarahnya, Nabi Ibrahim merupakan laki-laki pertama yang melakukan khitan. Kemudian Nabi Ibrahim mengkhitankan anaknya Nabi Ishak alaihi salam pada saat hari ke-7 setelah kelahirannya, dan Nabi Ismail alaihi salam pada saat akul balik. Tradisi khitan ini terus berlanjut sampai pada masa bangsa Arab pra-Islam, yakni pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khitan diisyaratkan dalam Islam tidak sekedar supaya alat kemaluan itu mudah untuk dibersihkan, namun lebih daripada itu. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya, khususnya dalam mendidik anak-anak kita. Betul? Dalam mendidik anak-anak kita, di antara hikmah-hikmah yang terkandung ketika kita melakukan khitan, yang pertama ialah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Khitan merupakan salah satu syarat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya, karena mengandung banyak sekali hal-hal yang baik itu secara lahir maupun batin. Ia merupakan pelengkap iman seseorang. Asal syariat khitan adalah menyempurnakan agama. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, inti dari khitan adalah keimanan. Dengan kata lain, khitan merupakan perwujudan keimanan seseorang dalam bentuk tindakan. Khitan memiliki hikmah yang tersembunyi, yakni pendekatan seorang hamba atau pendekatan seorang manusia kepada sang penciptanya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Khitan sebagai perkara yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki hikmah atau memiliki manfaat bagi umat manusia. Di antaranya yakni menyempurnakan kesehatan jasmani sesuai dengan fitrahnya. Hal ini diungkapkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 macam, atau 5 dari fitrah adalah berkhitan, mencukur bulu kemaluan,
memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan keterangan di atas, khitan menempati urutan pertama sebagai fitrah badan. Fitrah ada dua macam. Yang pertama, fitrah yang berkaitan dengan hati, berupa mengingat, mencintai, dan mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Kemudian yang kedua, fitrah yang berkaitan dengan amalia praktis, berupa membersihkan jiwa dan membersihkan badan. Masing-masing saling menguatkan atau melengkapi satu sama lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian khitan merupakan sarana yang tepat dalam mendidik anak-anak kita, karena dapat mengajarkan kebersihan sejak dini. Perlu diketahui juga bersama bahwa tentang rahasia menjaga kesehatan dengan khitan, menurut analisis medis, orang yang tidak melakukan khitan riskan mengidap penyakit yang berbahaya dalam sistem reproduksinya. Oleh karena itu, khitan sangat bermanfaat, terutama bagi kaum laki-laki, karena dapat mencegah penyakit radang pada saluran kencing dan mencegah penyakit kemaluan serta mencegah dari penyakit kanker. Itulah hikmah atau hukum daripada khitan tersebut. Hadirin sidang jamaah khitan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan anak kita Ananda Rizki Ramadhani yang berkhitan pada hari ini dapat menjadi anak soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada bangsa dan negara, dan berbakti pula kepada agama. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman atau bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya akhiri. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khair man ja'a al-wujud tahiyatan, ya